Anda juga ikut-ikutan pasang banner kayak Puan, kayak gitu? Enggak, kita justru mau jualan kata-kata seperti Dagado ini, kita pasang spanduk. Kita modalnya nggak kuat kalau pasang billboard. Berapa banyak kader PKS yang ke sini, Pak? Migrasi ke Aduh, sedikit sebenarnya, kurang dari 5% sekarang. kurang 5%. Jadi jangan hanya jual tampang tadi ya Pak? Kalau Mbak Anies nggak mau jual tambang nggak? Saya nggak mau jual tambang, saya sudah ganteng kok. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata tidak ingin buru-buru memasang target maju dalam perhelatan calon presiden di pemilu 2024. Anies sendiri juga tidak ingin meniru cara-cara figur-figur lain yang memasang baliho dalam rangka menyongsong pencapresan 2024. Partai Gelora menurut Anies akan memprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi terutama UMKM dengan cita-citanya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan 5 besar di dunia. Di saat yang sama, Anies juga menegaskan prioritas politik Partai Gelora adalah lolos dari parlemen threshold. Saat ditanya kaitan dengan pengaruhnya dari partai lamanya yaitu Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Anies Mata menegaskan tidak ada migrasi besar-besaran dari Partai Keadilan Sejahtera ke Partai Gelora. Bahkan Anies menyebutkan hanya sekitar 5% migrasi dari PKS ke Gelora. Saksikanlah inilah wawancara eksklusif Rumah Pers Jogja dengan Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata saat beserta rombongan DPN Partai Gelora Indonesia melakukan kunjungan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Jogja. Nah, salah satu kunjungan rombongan Partai Gelora adalah di Dagado Jalan Gedong Kuning, Yogyakarta. Kunjungan ini untuk melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif yang saat ini tengah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Selain itu, pada sore harinya Anies Mata melakukan dialog bersama pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang ada di Jogja, tepatnya di Kedai Kopi Batu Retno, Bantul. Kesempatan ini juga dihadiri oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Calon presiden gitu. Calon presiden, Iya. kita fokus dulu bangun partai dulu. Pilpres masih jauh. Enggak, maksudnya sudah ada ke arah ke sana, Pak. Kita fokus partai dulu lah. Capres ini masih jauh dan saya kira krisis ini yang kita hadapi sekarang ini krisis berlarut, ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi setiap kita perlu siap-siap untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena itu sekarang kita fokus dulu ke sini. Kita anggap itu nanti bonus. Pak Anies juga ikut-ikutan pasang banner kayak Puan, kayak gitu? Enggak, kita justru mau jualan kata-kata seperti Dagado ini, kita pasang spanduk. Kita modalnya nggak kuat kalau pasang billboard. Untuk target Pak Anies, target untuk menuju 2024 apa partai ini? Lolos threshold aja lah insya Allah. Lulus stres. Pak, kalau tanggapan kaitan dengan partai baru ya, Gelora menjadi partai baru yang paling terkenal gitu. Apa Pak? Saya tentu bersyukur ya, karena alhamdulillah sekarang ini perkembangan kami relatif sangat bagus. Kami punya kader lebih dari 1,5 juta sekarang. Ada pertambahan 2.000 sampai 3.000 kader per hari ya sekarang ini. Kemudian struktur kami sekarang sudah hampir 100% di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi per hari ini kalau kita bicara verifikasi faktual untuk peserta pemilu, insya Allah kita sudah memenuhi syarat. Dan alhamdulillah popularitas sama elektabilitas. Artinya akan ditindaklanjuti, tidak hanya populer saja, apa akan Insya Allah. Artinya kita percaya diri lah insya Allah itu pemilu nanti. Karena seluruh persyaratan kalau ada verifikasi faktual hari ini, insya Allah sudah kita. Berapa banyak kader PKS yang ke sini, Pak? Migrasi ke? Aduh, sedikit sebenarnya, kurang dari 5% sekarang. Kurang 5%. Sekarang lebih dari 60 kader kami ini orang pendidikannya SD SMA. Ini artinya postur demografi rakyat Indonesia
secara relatif terwakili di postur keanggotaan Partai Gelora. Agamanya, pendidikannya, sukunya juga. Jadi sebenarnya tidak ada migrasi besar-besaran dari PKS. Tidak ada migrasi besar-besaran. Jadi segmennya umum ya Pak ini ya? Umum aja sih, kita masuk ke rakyat. Dan kita juga tidak berorientasi ke sana sebenarnya. Karena menurut saya yang masyarakat yang membutuhkan edukasi dan literasi ini jauh lebih besar daripada yang mungkin direkrut oleh semua partai-partai politik yang sekarang ini ada. Terima kasih Pak. Pak Anies, sebagai salah satu politis nasional, Anda melihat capres-capres kita sekarang menjual tampang, bukan menjual ide. Apakah ini baik bagi kehidupan politik kita dalam 3 tahun ke depan, Pak? Kita di Partai Gelora sekarang pertama masih fokus dulu kepada pemilu legislatif ya, itu satu. Yang kedua menurut saya kita ini sedang menghadapi satu krisis yang berlarut sifatnya dan sistemik. Kita akan menyaksikan akan banyak individu bangkrut, jatuh miskin, dan ini yang sekarang sudah terjadi. Angka kemiskinan kita naik lagi 2 digit, tadinya sudah 1, sekarang naik lagi 10,54%. Dan saya perlu kasih catatan bahwa jumlah orang miskin kita yang paling banyak, nomor 1 ada di Jawa Timur, nomor 2 ada di Jawa Tengah, tetangganya Jogja itu. Nomor 3 ada di Jawa Barat. Jadi boleh dikatakan bahwa tempat orang miskin paling banyak ini adanya di Pulau Jawa, Pulau Jawa secara keseluruhan. Nah, sekarang itu yang secara ekonomi, maksudnya kita terus mengalami decline angka orang miskin kita, perusahaan-perusahaan akan banyak yang bangkrut, dan saya kira juga banyak BUMN yang bangkrut. Kemudian kita juga mungkin akan menyaksikan banyak negara yang bangkrut. Artinya? Itu artinya kita jangan main-main dengan masa depan kita. Karena itu kami fokus melakukan kampanye literasi namanya di Partai Gelora. Maksudnya adalah kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Baru kita bicara peta jalan baru. Kita sebenarnya tidak concern dengan nama capres-capres itu. Menurut saya itu permainan yang menyimpang dari yang seharusnya kita lakukan. Kita ingin menyibukkan rakyat dulu dengan bicara apa masalah mereka yang sesungguhnya. Setelah itu silakan Anda mencari pemimpin yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi cara-cara yang dilakukan Pak Anies kiranya mampu mendongkrak popularitas. Saya dan kita semua di Partai Gelora orientasinya itu menciptakan perubahan. Itu dulu. Soal nanti siapa yang memimpin nanti kita serahkan kepada rakyat saja. Kampanye literasi itu menjadi sebuah ideal bagi para politikus sekarang seharusnya. Ya. Dan itu harus dicontoh mereka. Itu yang harus kita contoh, karena sebenarnya kan begini, coba kita lihat. Sementara jumlah orang miskin makin bertambah, kita justru mengisi kepala publik dengan kepala rakyat ini dengan perbincangan soal calon presiden. Dan jual tampang. Ya, ini apa terserah itu kalau itu tidak terlalu masalah. Cuma maksud saya adalah kita ini tidak mengisi apa yang memberikan jawaban kepada masalah yang dihadapi oleh publik. Tapi itu efektif untuk mendongkrak Gelora ya, Pak? Bagaimana? Walaupun itu tidak dilakukan banyak. Menurut saya itu bukan soal itu. Menurut saya itu efektif untuk menciptakan perubahan. Ya. Jadi kita ingin melakukan kampanye literasi ini karena saya percaya insya Allah inilah yang diperlukan oleh rakyat sekarang. Pemahaman yang benar atas masalah mereka. Lalu yang kedua peta jalan. Makanya kenapa saya menyebutkan tujuan 5 besar dunia itu. Karena dari sini kita bisa menarik garis mundur yang namanya arah baru. Peta jalan baru yang diperlukan oleh Indonesia kalau mau naik kelas. Itu maksudnya. Jadi jangan hanya jual tampang tadi ya Pak? Kalau Pak Anies nggak mau jual tampang, Saya nggak mau jual tampang, saya sudah ganteng kok. jangan pasang baliho ya Pak. Enggak, kita justru sekarang kita banyak memasang sepatu, kader-kader kita di daerah semuanya pasang sepatu. Tapi kita berorientasi ini menggunakan sepatu sebagai kampanye literasi. Betul.